Silakan Bu Linda. Baik, saya lupa mute-kan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk sekedar sharing sebagai pengamat ya, karena saya bukan uh, dirjen dan nggak ada kaitannya, tetapi mudah-mudahan ini bisa memberikan semacam masukan dari pengamat dari luar bagaimana melihat perkembangan uh, tentang alkes di masa pandemi ini. Jadi ini sesuai dengan permintaan panitia. Sebenarnya saya tidak mengerti ataupun tidak terlalu tidak terlalu mendalami apa artinya mafia di dalam hal ini. Maksudnya ini cukup negatif, tetapi mungkin kita ngelihat dari kacamata positif bagaimana kita mencegahnya di dalam hal ini. Dan beberapa usulan di sini saya punya 2 usulan untuk solusi, mudah-mudahan mungkin dapat dapat menjadi tambahan masukan untuk dipertimbangkan. Lanjut, lanjut ininya PowerPoint ya. Di sini hanya sekedar informasi bahwa pengendalian alkes itu tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia itu menuruti dengan life cycle dari medical devices. Jadi regulasinya itu dari pre-market sampai post-market. Di tengah-tengah ada placing on the market, itu sebenarnya mirip dengan pre-market. Jadi apakah dari pabrik, dari impor, penyalur, dari kemudian untuk masuk ke pasaran itu harus ada izin edar. Ya, di samping itu juga semua yang pemain-pemain di dalam alkes ini harus mempunyai sertifikasi baik itu produksi maupun distribusi, dan ini secara internasional sudah merupakan sesuatu yang bersifat global ya. Kemudian ada izin edar, kita juga terkait dengan ASEAN Medical Device regulasi tentang adanya izin edar ini untuk alat kesehatan. Sesudah dia beredar, dilakukan surveillance, baik itu sampling, monitoring, pengujian, ataupun inspeksi, baik itu iklan maupun inspeksi ke sarana dan prasarananya. Nah, sesuai dengan definisi WHO, ini merupakan advanced legal framework untuk medical devices. Nanti kita melihat bagaimana caranya untuk hal-hal yang emergensi atau wabah. Lanjut, lanjut. Nah, di Indonesia pengawasan alat kesehatan ini ya sudah sesuai dengan arahan pemerintah, semua pelayanan publik ataupun apapun juga harus dipercepat sehingga banyak dukungan-dukungan dari sistem elektronik. Di sini kita lihat pre-market, sistem Regalkes, PKRT, Info Alkes, Report Alkes, kemudian di post-market ada Watch Alkes, kemudian program-program surveillance, sampling, dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi. Ini juga terkait dengan penggunaannya, kebutuhannya di lapangan, baik itu di rumah sakit, ataupun kebutuhan laboratorium, ataupun kebutuhan masyarakat. Jadi sebenarnya user dari Alkes ini banyak. Tidak hanya masyarakat, tetapi ada juga fasilitas kesehatan, ada juga laboratorium. Lanjut. Lanjut. Nah, di sini saya hanya coba agak kurang jelas, memang karena aslinya kurang jelas, bahwa di Indonesia itu industri alkes dan PKRT mungkin ini perlu diupdate karena kemarin saya tidak bisa menghitungnya, terlalu lambat untuk dicek. Itu dulu itu 462 industri, tetapi sekarang pasti lebih banyak, apalagi dengan adanya COVID ini. Kalau saya melihat ini yang di bulat-bulat merah ini, pendaftaran untuk sertifikasi sampai di sini sampai Maret, April sudah terdata semuanya. Jadi itu semuanya dilakukan secara online. Penyaluran alat kesehatan, penyalur alat kesehatan juga sudah 3.669 PAK. Artinya di dalam hal ini sudah ada 4.000 establishment atau sarana produksi dan distribusi untuk melayani alkes di seluruh Indonesia. Lanjut. Lanjut. Nah, ini hanya sekedar tambahan. Tadi malam saya melihat websitenya Kementerian Kesehatan dari hasil Rakerkesnas 2020-2020. Jadi ini sesuatu yang sangat baru ya, Februari, tentang indikator kinerja program RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Di Gen Farmalkes, di sini ada yang menarik bahwa indikator keempat itu menurunnya impor bahan baku obat
indikator kelima menurunnya impor alat kesehatan. Jadi secara makro itu sudah menjadi policy pemerintah untuk menurunkan impor ini, ya. Mengapa ini misalnya terlalu kecil? Saya pikir ini karena dilihat dari value ekonomi. Misalnya kalau sesuatu yang Indonesia belum bisa bikin dengan teknologi yang sangat tinggi, misalnya MRI harganya mungkin 5 miliar, sementara harga masker itu hanya Rp500, jadi itu menjadi sesuatu yang yang sangat berbeda sekali. Tetapi kalau dilihat dari item, bahwa item alat kesehatan yang bisa dimanfaatkan atau digunakan di Indonesia untuk kebutuhan rumah sakit itu sudah 50% lebih kalau dilihat dari item. Cuman kalau dilihat dari value atau budget mungkin menjadi lebih kecil. Menjadi dalam hal ini diupayakan 15%. Lanjut. Lanjut. Nah, untuk penggunaan alat kesehatan dalam negeri juga itu merupakan program bersama antar kementerian. Di sini ada Menko, PMK, Menteri Perindustrian, Kepala LKPP, Kementerian Kesehatan, bahwa saat ini kira-kira pemanfaatan alkes dalam negeri itu kurang dari 10%, ditargetkan di akhir RPJMN menjadi 30%, seperti itu. Ini bukan semata-mata karena tidak menyukai, kemungkinan juga karena memang ini dari value ya, kemungkinan memang untuk produksi itu tidak bisa seperti membalikan tangan, dibutuhkan semua sumber daya penunjang seperti kimia dasar ataupun logam dasar dan permesinan seperti itu untuk bisa menunjang produksi alat kesehatan dalam negeri. Lanjut. Lanjut. Nah, kembali ke sini kita melihat bagaimana upaya kita, bagaimana gagasan untuk solusi untuk adanya COVID ini. Kita kembali melihat life cycle, di tengah-tengah ada placing on the market. Lanjut. Untuk pengendalian alkes, silahkan dilanjutkan. PowerPoint. Nah, di sini gagasan pertama yaitu pengendalian alkes COVID-19. Kita lihat di tengah-tengah itu ada placing on the market. Ini merupakan best controls and enforcement secara WHO, secara policy alat kesehatan, itu ada 3 hal yang seharusnya ada. Yang pertama, registration of establishment. Yang kedua, listing of medical devices. Dan yang ketiga, import control. Nah, kalau kita lihat di masa COVID ini, sebenarnya di dalam emergency, hal ini sudah biasa dilakukan ya, bahwa listing produk, tapi sekarang bersifat nasional, itu tanpa nomor izin edar. Ya, jadi hanya listing produk tanpa nomor izin edar. Ini sudah diatur di dalam Permenkes nomor 7 tahun 2020 di mana dikatakan bahwa boleh digunakan beredar alat kesehatan tanpa nomor izin edar menurut sesuai dengan daftarnya yang diperlukan untuk COVID-19. Kemudian di situ juga ada pengecualian tata niaga impor ya di Permenkes nomor 7 tahun 2020. Kemudian kontrol impor juga ada di dalam Kepres nomor 9 tahun 2020 tentang gugus tugas COVID-19, termasuk di dalamnya pengecualian tata niaga impor untuk mempermudah penyediaan produk-produk untuk menghadapi COVID ini. Dan juga terakhir 17 April keluar Peraturan Menteri Keuangan 34/PMK 04/tahun 2020 yang mengatur bagaimana kontrol impor itu, pengecualian tata niaga impor, prosesnya, kemudian ada fasilitasi fiskal dan sebagainya di sini. Tetapi itu semuanya lewat suatu sistem yang dinamakan INSW. Kemudian persyaratan ketiga yang dari basic level controls menurut WHO yaitu sarana produksi dan distribusi terdaftar. Nah, di sini menjadi pokok persoalan. Karena jika sarana produksi dan distribusi ini tidak terdaftar, ya, post-market, upaya post-market yang dilakukan juga tidak bisa. Ya, di sini dikatakan bahwa tanggung jawab establishment itu termasuk sistem vigilance. Jadi, apakah dia produsen, apakah dia distributor, dia harus mempunyai sistem vigilance untuk produk yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, dia juga manufacturer itu wajib untuk melakukan safety correction. Kalau terjadi hal-hal di lapangan, dia harus melakukan hal itu. Lalu kemudian kalau terjadi defect ataupun produk defect atau apapun juga, dia harus punya kemampuan untuk
tentu di bawah pembinaan Kementerian Kesehatan untuk melakukan withdrawal. Ya, di samping itu juga memberikan alert-alert keamanan atau safety alert kepada penggunanya, misalnya di rumah sakit ataupun kepada masyarakat seperti itu. Nah, ini adalah kewajiban post market dari para penyandang sertifikat produksi dan distribusi itu. Nah, disinilah menurut saya ada gap ya di dalam pelaksanaan importasi pengendalian importasi alkes. Nah, kalau kita melihat di Permenkes nomor 7 tahun 2020, melihat dari Kepres nomor 9 tahun 2020 tentang pengecualian tata niaga impor, itu dipersepsikan bahwa setiap orang bisa mengimpor, ya, selama ada atau bebas memberi dapat rekomendasi dari BNPB. Sampai suatu saat pada waktu awal-awal itu saya ditelepon teman yang punya teman importir juga rupanya, tapi nggak tahu importir apa. Mengatakan saya sudah punya produk alat kesehatan, APD sama N95, terus ini saya apain Bu? Saya harus ngapain? Terus saya bilang kenapa Anda impor tapi nggak tahu untuk diapain? Ya, berarti memang itu bukan sesuatu yang bertanggung jawab ya, tidak kompeten untuk melaksanakan bukan impornya, untuk mengedarkan barang-barang itu. Walaupun produk alkes itu tidak ada nomor izin edar, tetap bahwa yang melakukannya, apakah dia mengimport ataupun mengedarkannya, dan itu harus bertanggung jawab untuk post marketnya. Ya, jadi usul di dalam hal ini, gagasan pertama, biarlah impor itu bebas, bahkan nggak perlu rekomendasi sama sekali, tetapi oleh sarana produksi dan distribusi terdaftar. Ya, dan kita melihat dalam hal ini sudah ada 4.000 mungkin ya di Indonesia. Jadi kalau kita pergi perang, kita harus tahu bagaimana menggunakan senjata. Bukan perang tapi tidak tahu senjatanya apa. Seperti itu. Atau boleh terhadap pemilik produk. Pemilik produk itu biasanya untuk penggunaan sendiri, misalnya pasien ataupun apapun juga. Ya, seperti itu. Jadi gagasan pertama bagaimana bahwa pengendalian alkes COVID-19 ini 3 hal itu dapat dipenuhi. Yang satu, listing produk itu sudah dilakukan, ada di Permenkes, ada juga di Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian kontrol impor itu tercatat di INSW, dan kemudian ada relaksasi tata niaga impor, ada fasilitas fiskal. Tetapi yang ketiga, seyogyanya hanya oleh sarana produksi ataupun distribusi alkes yang terdaftar di Kementerian Kesehatan, dalam hal ini yang aktif. Nah, kalau hal-hal itu sudah terjadi, menurut saya apapun yang terjadi di lapangan itu sudah under kendali. Tadi hal-hal yang diucapkan oleh Pak Satria ataupun siapa tadi Pak Hikman, pertama itu sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengawasan yang ada di Indonesia. Lanjut, lanjut, lanjut PPT ini yang terakhir. Gagasan kedua itu National Digital Inventory dan e-procurement. Ini hanya masukan saja bahwa sebenarnya di Kementerian Kesehatan, ini saya juga dapat dari presentasi Rakerkesnas yang ada di website, bahwa dalam revolusi 4.0 sebenarnya Kementerian Kesehatan dalam hal ini Ditjen Farmalkes di sini sudah mempunyai Sikoba ataupun Emonef. Jadi Sikoba itu sebenarnya sistem deteksi dini kekosongan obat jika ada di seluruh Indonesia. Kemudian Emonef juga untuk memonitoring tentang distribusi obat yang ada kaitannya dengan e-katalog. Sebenarnya di dalam sistem ini juga sudah sudah terdaftar seluruh dinas kesehatan seluruh Indonesia 536, rumah sakit pemerintah 682, rumah sakit swasta 1.357, rumah sakit TNI 142 dan apotik 899. Saya pikir tinggal dilengkapi saja dan itu seyogyanya bisa menjadi big data platform untuk bisa nanti dikaitkan dengan bagaimana mengontrol pengendalian alat kesehatan ini. Sementara itu, memang perlu terintegrasi, maksudnya mengekspan national inventory ke barang medis habis pakai yang dipergunakan di COVID-19 ini, baik itu BMHP, baik itu rapid test, baik itu
masker apa saja yang ada di situ, juga termasuk multivitamin atau vitamin, itu bisa diintegrasikan dengan sistem e-procurement yang tersedia. Apakah itu LKPP, cuman katalog LKPP Alkes itu sangat terbatas hanya untuk rumah sakit pemerintah, terus kemudian di dalamnya tidak seluruh yang dibutuhkan untuk COVID-19 atau BMHP yang saat ini ada sudah ada di dalamnya. Jadi ini semuanya sebenarnya sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang penyediaan barang dan jasa pemerintah, walaupun ini pengadaan barang jasa dan pemerintah, tetapi untuk swasta sebenarnya itu malah lebih relaksasi ya, bahwa di sini dikatakan bahwa metode pemilihan penyedia itu dengan e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat atau tender. Tetapi di situ ada catatan bahwa tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode yang lain seperti e-purchasing atau pengadaan langsung ataupun penunjukan langsung. Jadi sebenarnya konsep prinsip itu sudah diatur di dalam peraturan pemerintah. Kemudian peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 itu di situ mengatur tentang penyelenggara sistem elektronik yang memang harus didaftarkan di Kominfo, tetapi khusus untuk bidang kesehatan itu juga harus didaftarkan di Kementerian Kesehatan. Jadi sudah ada dasarnya bahwa hal-hal yang terkait dengan manajemen produk kesehatan itu memang di bawah tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Kemudian di Inpres nomor 16 tahun 2016 juga dikatakan bahwa di sini ada suatu tanggung jawab bagi Kementerian Kesehatan diberikan bahwa supaya mengembangkan sistem data dan informasi terintegrasi sesuai kebutuhan masyarakat, produksi, distribusi, pelayanan kesehatan, serta industri farmasi dan industri alat kesehatan. Ya, jadi sebenarnya payung untuk itu sudah ada. Mungkin dengan adanya COVID ini hal-hal seperti itu paling tidak secara bertahap sedikit-sedikit. Mungkin sekarang sudah ada, ya, tetapi maksudnya mendukunglah bahwa gagasan untuk menggunakan digital system yang sudah ada, ini seyogyanya bisa berintegrasi dan dimanfaatkan. Saya rasa itu masukan saja dari pengamat ini yang dari luar. Terima kasih untuk perhatiannya.